Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis reaksi senyawa organik. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Purnama dengan NIM O1A1201101 sebagai pemateri pertama. Saya Nurul Sahrali Farisal selaku pemateri kedua yang akan menjelaskan reaksi substitusi. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Nurdin, NIM O1A1201104 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, saya Nurul Rahmi dengan NIM O1A1201106, tentunya dari kelas B, selaku pemateri selanjutnya. Saya Nur Mutmainah Arianto dengan NIM O1A1201102 selaku pemateri kelima yang akan membahas tentang reaksi penataan ulang. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Suhafid dengan NIM O1A1201105 sebagai pemateri ke-6. Reaksi organik banyak terjadi secara alami di alam. Walaupun demikian, terdapat juga reaksi organik yang dilakukan di laboratorium ataupun di industri yang digunakan untuk menghasilkan senyawa organik yang baru. Senyawa hasil reaksi organik tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, seperti halnya obat-obatan, aditif makanan, pakaian, dan banyak hal lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis reaksi organik. Yang pertama, berdasarkan perubahan struktur yang terjadi, reaksi organik dapat dikelompokkan menjadi reaksi substitusi, reaksi adisi, reaksi eliminasi, dan reaksi penataan ulang. Yang kedua, berdasarkan perubahan bilangan oksidasinya, reaksi organik dapat dikelompokkan menjadi reaksi reduksi oksidasi dan non-reaksi reduksi oksidasi. Reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah bentuk reaksi kimia di mana suatu atom dalam senyawa kimia diganti dengan atom lainnya. Reaksi substitusi melibatkan penggantian satu kelompok gugus fungsional dalam suatu molekul oleh suatu gugus fungsional yang lain. Reaksi substitusi dalam kimia organik dapat diklasifikasikan sebagai reaksi substitusi elektrofilik atau nukleofilik tergantung pada reagen yang terlibat. Reaksi substitusi nukleofilik melibatkan suatu reagen nukleofil dengan suatu substrat yang memiliki bagian molekul bermuatan positif atau parsial positif atau elektrofil. Bagian tersebut dihasilkan dari adanya perbedaan keelektronegatifan pada ikatan dengan suatu kelompok gugus fungsi lainnya yang lebih elektronegatif yang kemudian akan dilepaskan sebagai gugus pergi. Bentuk paling umum dari reaksi substitusi nukleofilik sebagai berikut. NU- nukleofil plus RX substrat menghasilkan RNU produk plus X- gugus pergi. Sebagai contoh, reaksi substitusi nukleofilik terjadi pada reaksi metil klorida dengan natrium hidroksida untuk menghasilkan metil alkohol dan natrium klorida. Contoh reaksinya yakni CH3Cl plus NaOH plus H2O menghasilkan CH3OH plus NaCl. Nah, selanjutnya adalah reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Reaksi adisi antara lain dapat digunakan untuk membedakan antara alkena dengan alkuna. Nah, reaksi ini melibatkan penggabungan dua atau lebih molekul untuk membentuk suatu molekul lain. Reaksi ini terbatas pada senyawa yang tidak jenuh seperti molekul yang memiliki ikatan rangkap 2 atau alkena dan ikatan rangkap 3 yaitu alkuna. Nah, elektron dalam ikatan dapat bereaksi dengan suatu elektrofil sehingga disebut sebagai adisi elektrofilik. Ikatan rangkap 2 pada karbon heteroatom seperti karbonil C rangkap 2O atau imin C rangkap 2N menyebabkan atom karbon bermuatan parsial positif sehingga mudah diserang oleh nukleofil. Oleh karena itu, adisi pada ikatan rangkap 2 pada karbon heteroatom merupakan adisi nukleofilik. Nah, selanjutnya reaksi adisi berlangsung dengan pemutusan ikatan C rangkap 2C atau disebut dengan ikatan pi dan membentuk dua ikatan tunggal baru. Nah, pada adisi elektrofilik, elektron dalam orbital p pada alkena akan bereaksi dengan suatu elektrofil sehingga reaksi elektrofilik merupakan reaksi penting yang memungkinkan terjadinya interkonversi C rangkap 2C dan C rangkap 3C menjadi berbagai gugus fungsi lain, termasuk alkil halida dan alkohol.
Nah, salah satu reaksi dari adisi elektrofilik yang sangat penting adalah hidrasi alkena dengan persamaan reaksi yaitu sebagai berikut. Nah, pada reaksi ini alkena menyerang proton dari asam. Nah, proton yang terikat pada alkena akan mengikuti aturan Markovnikov, yaitu proton akan terikat pada karbon yang kurang tersubstitusi. Nah, pada langkah kedua terbentuk ikatan antara oksigen dari molekul H2O dan karbon alkena yang lebih tersubstitusi. Nah, selanjutnya proton yang berlebih akan diambil oleh molekul H2O lainnya. Nah, reaksi ini memiliki sifat eksotermik dan cenderung menghasilkan banyak produk samping yang tidak diinginkan, misalnya dietil eter pada proses pembuatan etanol. Nah, selanjutnya terdapat suatu aturan yang digunakan pada reaksi adisi alkena asimetris, yaitu asam halida, yaitu dengan menggunakan aturan Markovnikov. Nah, berdasarkan aturan Markovnikov, atom H yang berasal dari asam halida akan berikatan dengan atom C yang mengikat atom H yang lebih sedikit. Nah, sementara itu, atom halogen yang berasal dari asam halida akan berikatan pada atom C yang mengikat atom H yang lebih banyak. Nah, contoh dari reaksi adisi yaitu sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita lihat reaksi antara etena ditambah dengan HBr akan menghasilkan bromoetana. Nah, di sini etena memiliki ikatan rangkap 2 pada atom C-nya. Nah, selanjutnya akan bereaksi dengan HBr. Nah, reaksi yang terjadi di sini adalah reaksi adisi, di mana atom H pada HBr akan terikat dengan atom C pada senyawa etena. Nah, begitupun dengan atom Br yang akan terikat pada atom C pada senyawa etena, sehingga akan menyebabkan terjadinya pemutusan ikatan rangkap 2, yaitu dari etena menjadi ikatan rangkap tunggal, sehingga hasil akhir dari reaksi adisi ini adalah dihasilkan bromoetana. Jadi, reaksi selanjutnya itu adalah reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi itu adalah reaksi organik ketika dua substituen dilepaskan dari suatu molekul substrat membentuk ikatan rangkap. Pada sebagian besar reaksi eliminasi organik, setidaknya satu hidrogen hilang membentuk ikatan rangkap. Reaksi eliminasi dapat dianggap sebagai kebalikan dari reaksi adisi. Beberapa reaksi eliminasi yang digunakan dalam sintesis alkena yaitu dehidrohalogenasi alkil, halida, dan dehidrasi alkohol. Secara umum, reaksi eliminasi itu dapat dilihat pada PPT yang ditampilkan. Dalam banyak kasus, reaksi eliminasi dapat menghasilkan produk lebih dari satu yang berupa senyawa isomernya. Umumnya salah satu isomernya akan terbentuk lebih banyak. Hal ini digambarkan sebagai regioselektivitas. Produk reaksi eliminasi cenderung berupa produk Zaitsev, yaitu alkena yang lebih tersubstitusi karena lebih stabil. Nah, adapun contoh dari reaksi eliminasi dapat dilihat dari PPT atau video yang ditampilkan. Reaksi penataan ulang adalah kelas reaksi organik yang luas ketika kerangka karbon suatu molekul disusun ulang untuk menghasilkan isomer struktural dari molekul aslinya. Reaksi ini melibatkan perpindahan atom atau gugus dalam suatu molekul dari satu atom ke atom yang lain. Atom atau gugus fungsi yang berpindah disebut sebagai gugus yang bermigrasi atau migration group. Atom pertama yang mengikat gugus yang bermigrasi disebut sebagai asal migrasi atau origin of migration, sedangkan atom yang ditempati gugus yang bermigrasi disebut sebagai migrasi akhir atau terminus migration. Proses migrasi dapat berlangsung dengan membawa pasangan elektron yang awalnya dipakai bersama untuk berikatan dengan atom asal migrasi. Proses ini disebut sebagai migrasi aniotropik. Selain itu, proses migrasi juga dapat berlangsung tanpa membawa pasangan elektron yang disebut sebagai migrasi kationotropik atau migrasi yang hanya membawa satu elektron yang disebut sebagai migrasi radikal bebas.
Penataan ulang dapat terjadi melalui migrasi hidrogen, alkil, atau aril. Atom hidrogen akan bermigrasi dengan membawa pasangan elektronnya atau hidrida, atau gugus metil akan bermigrasi dengan membawa pasangan elektronnya atau anion metil yang akan menyisakan atom karbon yang ditinggalkan menjadi karbokation dan bermuatan positif. Contoh reaksi penataan ulang dapat teman-teman lihat seperti pada gambar yang di bawah. Selanjutnya, reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Atom karbon memungkinkan untuk dapat memiliki bilangan oksidasi yang beragam, mulai dari -4, misalnya pada CH4, sampai +4, misalnya pada CO2, tergantung pada substituen yang terikat. Nah, akan tetapi, untuk menentukan bilangan oksidasi setiap atom karbon dalam suatu senyawa organik seringkali menjadi terlalu sulit. Nah, untuk menentukan apakah atom karbon telah mengalami reaksi reduksi atau oksidasi selama reaksi, dapat dilihat dari perubahan dalam jumlah ikatan terhadap hidrogen dan juga jumlah ikatan terhadap atom yang lebih elektronegatif, seperti atom O, N, F, Cl, Br, I, dan S. Nah, berikut ini beberapa yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan apakah reaksi tersebut termasuk reaksi reduksi atau oksidasi. Yang pertama, jika jumlah atom hidrogen yang terikat pada karbon bertambah, atau jika jumlah ikatan pada atom yang lebih elektronegatif berkurang, maka atom karbon tersebut mengalami reduksi. Dalam hal ini memiliki bilangan oksidasi yang lebih rendah. Yang kedua, jika jumlah atom hidrogen yang terikat pada karbon berkurang, atau jika jumlah ikatan pada atom yang lebih elektronegatif bertambah, maka atom karbon tersebut mengalami oksidasi, yaitu dalam keadaan oksidasi yang lebih tinggi. Selanjutnya yang ketiga, jika tidak ada perubahan dalam jumlah obligasi tersebut, maka karbon yang bersangkutan tidak mengubah keadaan oksidasi. Berikut adalah bagan yang merangkum tingkatan oksidasi dari senyawa-senyawa organik. Bisa kita lihat pada gambar bahwa semakin ke kanan maka bilangan oksidasi karbon akan semakin meningkat, dan begitu pula sebaliknya, semakin ke kiri maka bilangan oksidasi akan semakin kecil atau berkurang. Selanjutnya adalah contoh reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Pada contoh reaksi reduksi bisa kita lihat terdapat dua gugus, yaitu gugus keton dan juga gugus karboksilat. Dan yang mengalami reduksi pada contoh tersebut adalah pada gugus keton. Sedangkan untuk contoh reaksi oksidasi bisa kita lihat bahwa telah terjadi penambahan jumlah ikatan atom yang lebih elektronegatif, sehingga reaksi tersebut digolongkan sebagai reaksi oksidasi. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.